Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobatku, sebagai orang yang beriman, kita telah mengetahui bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam menciptakan makhluknya di jagat raya ini melalui proses yang sudah tersusun rapih. Pada channel ini juga dapat sobat ketahui makhluk apa yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi sobat yang belum menyimak, silahkan disimak dan linknya ada di dalam deskripsi video ini. Sekedar mengingatkan bahwasanya makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Nur Muhammad. Dan setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nur Muhammad, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk-makhluk yang lain. Bagi sobat yang belum menyimak urutan Allah menciptakan makhluk-makhluknya secara global, juga dapat menyimak di dalam channel ini, yang linknya juga sudah kita cantumkan di dalam deskripsi video ini. Khusus di dalam video ini akan kami informasikan tentang penciptaan makhluk selanjutnya. Dan perlu sobat ketahui bahwa penciptaan makhluk setelah penciptaan Nur Muhammad adalah penciptaan makhluk yang sangat besar dan sangat dahsyat, dan namanya adalah malaikat Hamalatul Arsy. Ya, malaikat yang bertugas memikul arsy. Apa dan bagaimana malaikat Hamalatul Arsy tersebut? Ikuti secara lengkap dan sampai selesai video ini. Sobatku, informasi tentang penciptaan malaikat Hamalatul Arsy ini kita sandarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan bersumber dari sahabat Jabir bin Abdillah. Sahabat Jabir menjelaskan bahwasanya wujud malaikat pemikul arsy atau malaikat Hamalatul Arsy itu sangatlah besar. Dan kalau diilustrasikan sobatku, jarak antara pundak malaikat tersebut dengan telinganya adalah sejauh perjalanan burung terbang tercepat dan terbang selama 700 tahun. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Lebih lanjut dijelaskan bahwa malaikat Hamalatul Arsy tersebut memiliki sayap yang lebih besar dan lebih banyak dibandingkan dengan sayap yang dimiliki oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Malaikat Hamalat al-Arsy ini memiliki 2.400 sayap, di mana satu sayapnya menyamai 1.200 sayap yang dimiliki oleh malaikat Israfil. Sedangkan malaikat Israfil mempunyai 1.200 sayap dan satu sayapnya menyamai 600 sayap malaikat Jibril. Subhanallah, sekali lagi subhanallah. Tak terbayangkan ya betapa besarnya malaikat Hamalatul Arsy tersebut. Selanjutnya, menurut keterangan dari Syekh Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi Al-Jawi Al-Bantani, seorang wali besar dari tanah Jawa, mengatakan bahwasanya malaikat Hamalatul Arsy memiliki tingkatan tertinggi dari golongan para malaikat. Semenjak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat Hamalatul Arsy ini berjumlah 4 malaikat. Sedangkan ketika datang hari kiamat nanti, maka jumlahnya akan menjadi 8 malaikat, akan bertugas memikul arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai pengibaratan awal bahwasanya apabila seluruh jagat raya dan benda-benda yang ada di dalamnya diletakkan di dalam arsy-Nya Allah, adalah seperti halnya lingkaran kecil yang berada di padang pasir yang sangat luas. Dan perlu dicatat juga bahwasanya arsy adalah merupakan kiblat para penduduk langit, sebagaimana Ka'bah sebagai kiblat penduduk bumi. Salah satu ayat dari firman Allah yang menjelaskan tentang malaikat Hamalatul Arsy ini adalah sebagaimana tercantum di dalam surat Al-Haqqah surat 69 ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal malaku ala arjaiha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin samaniyah. Yang artinya, dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit, dan pada hari itu 8 orang malaikat menjunjung arsy Tuhanmu di atas kepala mereka. Surat Al-Haqqah
ayat 17. Pada ini kita dapat mengetahui bahwasanya malaikat yang bertugas memikul ars merupakan makhluk ciptaan Allah yang paling besar, paling kuat, dan paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat ini merupakan makhluk yang diciptakan sebelum diciptakan makhluk lain selain Nur Muhammad. Artinya, malaikat Hamalatul Ars Allah ciptakan setelah menciptakan Nur Muhammad. Sebelum kita berpisah dalam tayangan ini, saya mengajak kepada sobatku sekalian untuk terus mengikuti dan menyimak video-video selanjutnya, karena akan terus kita bahas kelanjutan dari episode-episode penciptaan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Dan demikianlah informasi diniyah yang dapat kami aturkan, semoga membawa kemanfaatan dari dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Anda telah menyimak video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, salam